IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya. Jakarta Amateur News, gelombang kasus dugaan korupsi kembali menghantam jagat birokrasi negeri ini. Kali ini, sorotan publik mengarah tajam pada sosok pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Irvian Bobby Mahendro, yang oleh mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer alias Noel, pernah dijuluki sebagai Sultan. Julukan yang semula hanya terdengar seperti candaan sinis, kini terasa pahit ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar bergerak menggeledah rumah sang pejabat dan menyita uang tunai dalam bentuk dolar. Langkah tegas ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus tahun 2025, dan diumumkan sehari setelahnya Rabu di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tim penyidik tidak hanya menemukan uang yang tunai berbentuk dolar, tetapi juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang kini tengah dianalisis secara mendalam. Semuanya sudah dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti. Barang bukti elektronik itu akan dibuka, dianalisis, dan diekstrak. Dari situ, kita akan melihat petunjuk penting terkait perkara ini, ujarnya tegas. Namun, hingga kini, KPK belum merinci berapa jumlah uang dolar yang ditemukan di kediaman Irvian. Misteri jumlah ini justru semakin menambah spekulasi publik bahwa kasus yang sedang diselidiki bukan perkara sepele. Pasalnya, kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (KEGIGA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan diduga telah berlangsung lama, sejak tahun 2019, dan nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Skema kasus ini terungkap begitu gamblang. Biaya resmi untuk pengurusan sertifikat K3 semestinya hanya sebesar Rp275.000. Tetapi dalam praktiknya, para pengurus sertifikat harus merogoh kocek hingga Rp6 juta. Selisih yang mencolok itu diduga mengalir deras ke sejumlah pihak, dengan total mencapai Rp81 miliar. Dari jumlah fantastis tersebut, Rp69 miliar disebut-sebut masuk ke kantong pribadi Irvian Bobby Mahendro. Fakta ini sontak menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepatuhan sang pejabat terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan. KPK menduga Irvian tidak patuh dalam melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebab, dari temuan sementara terdapat ketidaksesuaian yang mencolok. Aliran dana yang diduga mencapai Rp69 miliar, jauh berbeda dari jumlah harta yang tercatat dalam LHKPN, yakni hanya sekitar Rp3.905.000.000. Artinya, dalam pelaporan LHKPN saudara IBM ini juga diduga tidak patuh. Jumlah asetnya tidak sinkron dengan temuan awal dalam kegiatan tangkap tangan, ungkap Budi Prasetyo. Diketahui, Irvian terakhir kali melaporkan LHKPN pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Dalam laporan tersebut, total kekayaan pribadinya tercatat sebesar Rp3.909.374.068. Angka ini jelas berbanding jauh dengan total uang yang diduga diterimanya dalam skandal pemerasan pengurusan sertifikat K3. Kasus ini menjadi pukulan keras bagi Kementerian Ketenagakerjaan yang sedang berusaha membangun citra pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bagaimana mungkin sebuah sertifikat penting yang sejatinya menjadi bagian dari perlindungan tenaga kerja justru dijadikan ladang basah untuk mengeruk keuntungan pribadi? Pertanyaan ini menggema di ruang publik dan menuntut jawaban nyata dari aparat penegak hukum. Bagi masyarakat luas, angka Rp69 miliar bukan sekadar hitungan di atas kertas. Itu adalah potret nyata betapa besar kerugian negara dan penderitaan publik akibat praktik busuk yang merajalela di balik meja birokrasi. Padahal, sertifikat K3 menyangkut keselamatan nyawa pekerja. Bayangkan, jika uang rakyat dan biaya perusahaan yang seharusnya digunakan untuk memastikan standar keselamatan malah dikorupsi, betapa besarnya risiko yang ditanggung para pekerja di lapangan. Kasus ini juga memperlihatkan wajah buram LHKPN, sebuah instrumen yang sejatinya diciptakan untuk memastikan transparansi pejabat publik. Jika benar, ada pejabat yang bisa dengan mudah memanipulasi laporan kekayaannya, maka sistem pengawasan terhadap harta pejabat negara harus diperkuat. Tanpa mekanisme audit yang ketat, LHKPN hanya akan menjadi formalitas belaka, tanpa daya cegah dan tanpa makna substantif.
Amateur News mencatat, publik kini menaruh harapan besar pada KPK untuk menuntaskan kasus ini secara tuntas. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada kompromi dengan siapapun, termasuk pejabat yang punya julukan Sultan. Publik mendesak agar kasus ini dibuka setransparan mungkin, dan hasil penyidikannya diumumkan secara gamblang kepada masyarakat. Kesimpulan, kasus Irfian Bobby Mahendro mengingatkan kita kembali bahwa korupsi tidak mengenal batas, bahkan bisa menyusup dalam hal-hal yang menyangkut keselamatan pekerja. Fakta bahwa biaya sertifikasi K3 yang seharusnya hanya ratusan ribu rupiah bisa melonjak jadi jutaan rupiah adalah bukti nyata adanya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan banyak pihak. Dugaan aliran dana puluhan miliar rupiah dan ketidaksesuaian laporan LHKPN semakin memperburuk citra birokrasi. Saran, KPK perlu bergerak cepat, profesional, dan transparan dalam menangani kasus ini. Pemerintah pun harus berbenah dengan memperkuat pengawasan internal, memperketat audit terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara, dan menutup celah praktik mafia perizinan. Hanya dengan langkah berani dan konsisten, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan praktik pemerasan semacam ini bisa dicegah agar tidak lagi berulang di masa depan.